billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni, sambung. Udah lama nggak baca doa ini ya. Masya Allah. Diingatkan lagi di usia 40 tahun ke atas, ibu-ibu yang cinta Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita kembali senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat digerakkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju majelis ilmu ini. Jadi kalau kita membahasakan, ibu, ini adalah panggilan Allah, kan gitu. Siapa yang gerakkan Allah datang ke majelis, bu? Siapa yang gerakkan kita ketika kita datang ke majelis? Allah. Kalau kita berprinsip seperti itu, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Syukran laka ya Rabb. Engkau telah menggerakkan aku untuk datang ke majelis yang mampu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu, ibu, ini majelis yang bisa melembutkan hati kita yang keras. Majelis yang bisa mengingatkan kita kepada dosa-dosa kita. Majelis yang kita merasa bahwasanya diri kita kurang. Majelis yang dapat merasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassahumun nar." Ada dua mata yang dia haram tersentuh neraka. Pastikan mata kita seperti ini, bibir cinta Allah. Ada dua mata yang dia haram tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat an khasyatillah, kata Rasulullah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita datang ke majelis Saqofah ini, bibir cinta Allah, bagaimana air mata kita tuh mudah jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, bu, kita sering nggak sih menangis? Saya tanya ibu, yang faktor terbesar yang membuat ibu menangis karena apa? Karena suami, masalah hidup, anak, besti, keluarga. Kita lupa, bu, mungkin hanya sedikit air mata kita yang tercurah atau tercucur kena khasyatillah. Atau kadang-kadang rasa takut kita kepada Allah ini nggak banyak. Sikit, ibu-ibu yang cinta Allah. Jadi ketika seorang hamba yang matanya menangis karena ketakutannya kepada Allah, maka dia akan haram disentuh oleh neraka. Pernah nggak ibu menangis karena banyak dosa? Pernah nggak menangis karena ibadah kita sedikit? Kan kita udah kaji, kita kalau habis ibadah tuh biasanya alhamdulillah sholat malam 8 rakaat. Ya enggak sih, bu? Coba sekali-sekali khasyatillah, jangan merasa puas dengan ibadah 8 rakaat. Ya Allah, ampunkan hamba sholat malam hari ini kurang khusyuk, ya Allah. Itu yang mau kita bawa, bu. Baca Quran 1 juz, setor. Odot one day one juz, 1 juz, alhamdulillah.
kita lupa. Ampunkan hamba ya Rabb, hamba membacanya tidak mengeluarkan hak dan mustahaknya dengan baik. Jadi orang kalau dia beramal, dia ingat kepada Allah, kekurangan dirinya, dia menangis, maka insya Allah dia akan jauh dari api neraka. Itu dari cinta Allah. Perbanyaklah jatuh air mata karena takut kepada Allah. Kurangi menjatuhkan air mata karena kehidupan dunia ini. Bibi cinta Allah. Kita tuh sering nangis kan urusan dunia. Benar Bu? Ya, ini yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, ainun batat tahrusu jihad fi sabilillah, kata Rasulullah. Yang kedua, siapa lagi matanya yang terjauhkan dari api neraka? Mata yang kurang tidur karena dia menjaga dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang nih Bu, mata yang kurang tidur karena dia menjaga dan jihad fisabilillah. Contoh, ibu datang ke Sakofah ini dari tadi malam, pasti udah banyak prepare-nya. Besok ngaji jam 9, pasti masak lebih pagi. Apa yang harus kita siapkan? Ngelayanin suami, belum lagi suami kita tadi Oma bilang sakit, bagaimana mengkondisikannya, sehingga hak mata kita ini berkurang karena jihad fisabilillah. Tapi nggak boleh zolim tapi ya Bu. Contoh, kebutuhan tidur kita 8 jam atau 6 jam, berarti kita cukupkan sampai situ. Tapi mata yang melek ini digunakan untuk apa? Tahrusu jihad fisabilillah, menjaga agama Allah dan jihad di jalan Allah. Maka apa? Ibu ikut kelas tasin, nggak bisa tidur siang. Ibu ikut kelas kajian kemana-mana, berkurang waktu tidur ibu. Itulah yang dikatakan di dalam hadis ini, Bibi yang dicinta Allah. Jangan pernah letih ketika kita membicarakan dakwah Allah dan jihad fi sabilillah. Jadi ketika mata kita tuh kurang tidur karena memikirkan umat, memikirkan dakwah, ya, itu salah satunya yang bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam neraka. Maka ibu yang dicinta Allah, pastikan kedatangan kita ke majelis Sakofah ini, dua hal ini. Bisa nggak mata kita ini setelah ini banyak menangis karena takut kepada Allah? Bisa nggak mata kita ini kurang tidur, Bu, karena kita menjaga dakwah dan jihad fisabilillah? Kalau ibu tidurnya 6 jam, 8 jam, kemudian ngajinya 3 jam, berarti kan 3 jam itu menjauhkan kita dari api neraka kan? Tapi kalau ibu tidurnya 6 jam tapi nonton drakornya 3 jam gitu, la haula wala quwata illa billah, berarti nggak bisa membuat mata kita jauh dari api neraka. Ini yang harus kita pahami, ibu yang dicinta Allah. Mata nangislah karena takut kepada Allah. Maafkan kalau misalnya mata kita kurang tidur karena kita memikirkan umat dan jihad fisabilillah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang berusaha payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, yang tak pernah dikenal lelah, dan seorang Nabi yang tak pernah menaruh rasa sakit hati kepada manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Dan sesungguhnya kita datang ke majelis ini, inilah merupakan salah satu bentuk dan bukti kita mencintai Rasulullah. Karena kita datang ke sini untuk mempelajari sunnah qauliyah, fi'liyah,
dan takririyah Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ibu-ibu yang dicinta Allah, insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke bab fikih, bab doa. Baik, ibu-ibu yang dicinta Allah, ketika berbicara dengan doa, ya, kadang-kadang kita sepele dengan doa ini. Doa itu kita menganggapnya ya udahlah, meminta kepada Allah apa yang kita inginkan, berarti itu konsekwensinya doa. Kita lupa, kita harus kaji dulu keutamaannya, ya. Kemudian ayat-ayatnya, terus ada perintah kita melakukan doa. Karena banyak ibu orang-orang yang mereka tidak suka berdoa. Saya mohon maaf ya. Nah, ya udahlah, tanpa doa pun kita dikasih Allah kok, gitu ya. Maka kita akan kaji ibu-ibu yang dicinta Allah, ya, doa dan adabnya, perintahnya, dan semuanya kita akan kaji. Mungkin setelah ini ketika kita mengkaji di bab doa ini bertambah khusyuk, bertambah beradab, bertambah nikmat ketika kita meminta kepada Allah. Karena saya membaca sebuah hadis tadi malam sampai saya tuh, ya Allah, saya baru bertemu dengan hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW bersabda, la malam yas'alullah yaghdab alaihi. Pernah dengar gak? Apa kata Rasulullah? Siapa yang gak mau minta kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Berarti apa maksudnya, Bu? Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Ada nggak yang bisa mengartikan hadis ini? Ini hadis Tirmizi. Man lam yas'alillah, berarti ini doa. Barang siapa yang tak mau meminta kepada Allah, yaghdab alaih, niscaya dia akan marah kepadanya. Allah mencintai orang yang benar. Gimana Bu Fer? Allah mencintai hambanya yang suka meminta. Terus kalau dia nggak minta, Dia sombong. dia sombong. Terus apa lagi? Siapa yang tak mau meminta kepada Allah, kan doa, Bu, yaghdab alaihi, niscaya dia akan marah padanya. Siapa yang marah? Allah marah. Jadi kalau ibu nggak mintanya sama Allah, Allah marah, Bu? Allah nggak marah. Ini terbalik ini hadis ini. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka dia akan marah kepadanya. Hambanya yang marah kepada Allah. Coba ibu pernah nggak mendapatkan sebuah hal gitu, sesuatu hal, sebuah masalah gitu, karena kita nggak doa kepada Allah, sering sekali kita marah kepada Allah. Pernah nggak? Ngapa kayak gini ya Allah? Ngapa gini ya Allah? Kok bisa anakku kayak gini? Kok bisa ya Allah? Jadi ibu, kalau ibu berarti dalam sebuah permasalahan gitu Bu ya. Kemudian ya, kalau ibu nggak doa, yang akan terjadi di dalam diri itu, kita akan kecewa kepada Allah. Berarti orang yang suka-suka kecewa kepada Allah itu berarti apa? Itu dia. Paham nggak bahasa saya, Bu? Saya nggak percaya tuh. Saya doa ya Allah, kurang apa lagi ya Allah, tapi ngapa kayak gini ya Allah? Nggak ada tuh. Orang kalau dia berdoa, dia akan tenang. Apapun yang Allah tetapkan kepada dia, walaupun tidak bersahabat dengan takdirnya gitu ya Bu ya, walaupun dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, tapi dia pasti lapang. Karena salah satunya manfaat doa itu membuat kita lapang. Jadi kalau kita nggak berdoa kepada Allah, Bu, itulah sebabnya kita marah kepada Allah. Paham bahasa saya, Bu?
Haula wala quwata illa billah. Makanya saya baca hadis ini, ya Allah benar. Kita sering banyak ngeluh sama Allah itu sebabnya karena kita kurang doa. Doanya pelit. Ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Baik, kita kaji dulu yang pertama, perintah melakukan doa. Ibu-ibu yang dicinta Allah, perintah dulu ya, baru nanti saya kaji keutamaannya, baru tata tertibnya. Ya. Allah memerintahkan manusia untuk berdoa. Berarti doanya apa, Bu? Perintah. Berarti kalau kita sudah menggarisbawahi ini adalah perintah, ya, maka dia merupakan salah satu ibadah. Nanti doa itu salah satunya keutamaannya dia ibadah. Ya. Dia ibadah. Allah memerintahkan manusia untuk berdoa dan merendahkan diri kepadanya. Doa itu wujud kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjanjikan akan mengabulkan doa dan mewujudkan apa yang diminta. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Buka, masih ingat nggak nama lain dari surat Al-Mu'min? Ghafir. Ini membuat Sokofah menang merendah? Bukan ya, bukan itu ya. Nama lain dari surat Mu'min, Ghafir. Udah ketemu, Bu? Ayat 60, Bude. Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran Ibu Mukmin atau Ghafir? Ghafir ya. Bude Ghafir. Dia lebih banyak Ghafir daripada Mukmin, Bu. Jadi kalau Ibu lihat Mukmin berarti sama dengan namanya Ghafir. Baca tolong deh. Artinya aja. Sudah ketemu? Siapa yang ketemu, Bu? Sengaja suruh buka. Ghafir itu surat ke-40. Ketemu? Masya Allah. Sesungguhnya berdoa itu merupakan ibadah. Berarti kalau kita sudah menganggap itu ibadah, semangat dong. Nah, gitu ya, Bu ya. Lalu dibacanya ayat. Berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Ibu-ibu yang dicinta Allah, kita kunci kalimat Allah, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Inilah salah satunya ayat yang menerangkan kepada kita tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Percaya nggak, Ibu? Tapi kita sering ngomong di dalam kehidupan sehari-hari gimana? Iya, aku udah lama kali minta doanya, tapi sampai sekarang belum dikabulkan sih. Belum dikabulkan sampai sekarang. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Itu harus kuat, Bu, di dalam diri kita. Tapi kalau Ibu menyangka doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, ya, berarti kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat nggak? Ada berapa keadaan Allah memberikan pengabulan doa kepada hambanya? Satu. Yang pertama, Ibu pernah nggak? Yang pertama doa, kan kita bilang tadi kita sepakat tidak ada doa yang tidak dikabulkan, Bu. Tapi keadaannya berbeda-beda. Yang pertama, ada orang berdoa langsung istijabah. Nah, kita kan maunya nomor satu nih, Bu. Berdoa langsung dapat. Tadi malam aku doa, besok pagi alhamdulillah ya Allah, gitu kan. Minta langsung dapat. Ibu sering ini? Kadang-kadang ya, teman-teman. Yang kedua,
Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Kayak mana tuh, Bu? Itu kalau ibu sadar. Ibu minta apa misalnya sama Allah? Ya Allah, gitu kan. Saya kepingin ayam, berikan hamba ayam kampung satu aja ya Allah. Yang datang tiba-tiba ada orang ngantar kambing. Gimana Bu? Diantarkan 1 ekor kambing. Pasti ibu menganggap doa ibu belum dikabulkan. Kenapa gitu? Ini banyak nggak sadar hamba Allah, Bu. Karena yang diminta ayam, kok yang dikasih kambing, dan manusia tetap ingin juga ayam itu. Astagfirullahaladzim. Tuh. Banyak gitu, Bu Neng. Kalau kita lupa untuk muhasabah diri, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ibu milih-milih Honda Scoopy, ini cantik juga nih. Tapi ternyata dibeli suami ibu. Ibu minta kan, ya Allah berikan hamba motor yang itu, Bu. Target ibu, doa ibu coba Scoopy. Sampai di dealer, apa kata suami kita, tanggung nih, naik gas. Ini berarti doa ibu dikabulkan Allah nggak? Dikasih yang lebih baik, cuma manusia nggak sadar. Nggak sadar, Bu. Baik sadar. Apa, Bude? Lalu bertahun-tahun itu berhubungan kamu kabulkan dulu, tapi dengan cara anaknya meninggal, keluarlah kita darahnya. Itu masih doa yang diganti dengan lebih baik atau yang tidak, atau gimana? Yang penting yang pertama, Bude, doanya terkabul. Dah, Bu. Caranya itu beda-beda. Nanti saya terjawab nih, nomor 4 dulu ya. Nah, nanti Bude udah bisa tuh menilai itu nomor berapa. Hah? Iya, saya kan belum bilang. Dia ada 4. 4 tulis Sokofa nih ya. Baru mau nomor 3, nanti udah 4 tuh Bude baru bisa milih yang mana. Kan saya gitu, Bu. Nih gurunya nih harus tahan banting juga nih. Yang ketiga apa, Bu? Allah tangguhkan di Lauful Mahfuz. Itu diturunkan apa yang kita minta itu ketika kita sudah mampu menjaga amanah yang kita minta tadi. Inilah mungkin, Bude, ada kita doa 10 tahun baru dapat. Maka kita khususan kepada Allah karena kita belum mampu menjaga amanah itu. Ibu pernah nggak doa 10 tahun baru dikabulkan, baru nampak realnya gitu. Ini nomor 3 nih. Nomor 3 digantung oleh Allah. Nanti kapan pas baru diturunkan Allah. Yang keempat apa, Bu? Nanti dikabulkan di akhirat. Tiba-tiba nanti kita di akhir, ini doa yang engkau minta di dunia. Jadi apa alasan ibu untuk berputus asa? Karena pasti nggak ada doa yang nggak dikabulkan. Paham bahasa saya, Bu? Nah, Bude, kira-kira yang ibu tadi nomor berapa? Nanti makanya ada di adab doa. Makanya kalau berdoa kepada Allah nggak boleh dikte. Ngapain ibu minta, ya Allah berikan aku uang 200 juta ya Allah. Orang salafus soleh berdoa itu khusus tapi tidak mendikte.
Beda nggak mendikte dengan khusus? Ibu contohkan Bu, yang khusus dengan dikte itu. Doa khusus. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh ya Allah. Waj'alna minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Itu doa khusus namanya. Doain siapa? Anak. Kita doakan suami kita. Cuman kalau detail kali Bu, itu salah satunya adab. Kalau khusus memang betul, tapi kalau detail adabnya kurang. Allah ibu dikte loh. Coba ya doa yang dikte tuh. Ya Allah ya Rahman, hamba punya niat untuk umroh 2026 ya Allah. Kalau bisa ya Allah, semua kami berangkat. Pakai travelnya sama Uniliza nih ya Allah. Habis itu kalau bisa kami hotelnya Anjum. Habis itu nanti Mekah dulu baru Madinah. Pakainya kereta gantung ya Allah, kabulkan ya Allah. Apa ini berdoa kayak gitu Bu? Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Ya Allah, hamba punya cita-cita ya Allah. Bangunkan hamba rumah yang besar ya Allah. Bifadlillah, di atas tanah 2 hektar, rumah tingkat 2, jendelanya 10. Apa ini berdoa kayak gitu? Nah, tapi kadang bilangin ke anak gitu Zah. Misalnya kalau mau apa-apa minta ke Allah dulu, jangan ke orang tua. Misalnya mau pergi ke mall misalnya. Nah, ya Allah, tapi itu aja orang tua apa. Nah, mintanya ke Allah dulu gitu. Iya nggak apa-apa. Ya Allah, berkahkan rezeki orang tuaku ya Allah, karena kami mau pergi rihlah. Nggak apa-apa Bu Vera. Mau silakan aja. Tapi kalau bisa SKA ya Allah, nanti makannya di cabai merah. Terus ininya ya Allah pergi nonton juga ya Allah di sinema. Terus gini ya Allah, itu yang nggak boleh tuh. Paham nggak bahasa saya Bu? Oke, kenapa Bu Rat? Iya. Contoh saya pesan orang itu 10. Iya. Tapi yang dikasih 8. Iya. Kadang ada kesal juga sekitar 8 gitu. Rupanya berapa tadi yang habis yang terjual ya. Berarti kita semua masih terbaik. Tuh. Ibu minta 10, belum tentu 10 itu laku ya Bu. 8 tuh habis. Itu berlebih kan? Untung nggak dikasih 8 gitu kita sama. Oh gitu. Ibu mintanya 10 tapi barangnya ada 8, ternyata alhamdulillah cuma 8 memang yang orang tanya. Kalau 10 tentu 2 tuh nggak habis. Tuh ya. Kalau kita tuh beratnya langsung balik seuzon langsung ya Allah pertama, terus kedua ya Allah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Karena kita pasti punya pengalaman tentang doa-doa kita, Bu. Ya Allah, hamba mau dapat suami yang gini ya Allah. Oh, Bu kasih lebih, Bu. Kan gitu kan? Saya pernah digurauin suami bilang kayak gini, Mi, kita tahu kan doa kita tuh diistijabah oleh Allah dengan 4 inilah diskusi. Iya, Umi pernah seuzon nggak sama Allah? Seuzon tuh enggak, cuman kadang-kadang kecewa tuh ada, karena kita manusiawi. Ada kan Bu ya? Nah, makanya Abi kalau minta doa tuh hati-hati, karena Abi yakin doa itu pasti teristijabah. Terus gimana maksud Abi? Atas satu doa yang Abi nggak pernah diucapkan, Abi takut terkabulkan. Kalau Ibu ketawa, alah saya bilang gitu kan, iya. Apa Bi? Doa poligami. Kalau saya minta, saya yakin Allah kabulkan. Memang iya Bu, kan karena konsep doa ini nggak ada yang nggak dikabulkan. Paham Bu? Ya. Lagi bercanda tapi dalam itu. Karena kita makanya hati-hati ketika menginginkan sesuatu gitu kan ya. Tapi Bang, untung juga ya aku bisa satu jujur. Tapi kalau dia bilang ini, ya Allah, wala istri hamba ridho atas segala keputusan hamba. Bu Vera nama nakutin. Iya Bu. Kalau doa suami dan istri bertolak belakang cuma ada saja. Nah biasanya.
Iya, benar. Kita sering nggak mendoakan anak kita bertolak belakang. Suami kita doakan anak kita kayak gini, suami kita. Makanya itu pasti doanya tuh doa yang terlalu detail. Kalau doanya khusus, nggak akan ada doa kita berlawanan dengan suami kita. Saya mohon maaf ya, Bu. Nah, ibu menginginkan, ya Allah berikan yang terbaik untuk pendidikan anakku, ya Allah, dimanapun dia bersekolah, ya Allah. Apa kata kita? Nah, kemarin ya saya berdoa, ya Allah, gitu kan. Misalnya kita anak kita kepingin masuk mana dia, Bu? Masukkan dia MAN, ya Allah. Saya kepingin, ya Allah, di sekolah agama. Datang suami kita, luluskan anakku di SMA, ya Allah. Kan gitu kan? Benar nggak sih, Bu? Kita tuh akan berbeda, berdoa itu pasti karena pendetailan doa dan mendikte Allah. Saya mohon maaf, Bu. Dan tidak pernah doa kita itu bertolak belakang. Kalau doanya yang baik. Nah, bisa dipahami bahasa saya, Bu? Nah, pasti karena dia doa yang detail, yang akan berbeda itu. Maka kita berikan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa sombong nanti bilang doa Umi yang terkabulkan. Akhirnya anak kita masuk MAN kan? Doa Abi nggak dikabulin kan gitu. Nah, astagfirullah. Makanya doa nggak usah mendikte Allah ya, Bu ya. Itu aja pesan saya. Sampai di mana tadi, belum lagi masuk? Baik, diriwayatkan oleh Abu Razak dari Hasan. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, di mana Tuhan kita itu? Nah, apalagi di zaman Rasulullah ya, Bu ya. Akidah itu luar biasa. Para pencari, kalau kita kan sekarang tinggal mewarisi. Kalau dulu para sahabat itu asabikuna awalun tuh sulit dia, Bu, memahami itu. Dari berhala ya kan? Dari penyembah apa langsung berubah kepada menyembah Allah. Perjuangan itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, Al-Baqarah 186 ya. Maka Allah pun menurunkan ayat, dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, apa bunyinya, Bu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus sambung. Uzibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi yarshudun. Nah, itu kan bunyinya kan? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Oke, lanjut hadis Tirmizi. Kita bacakan aja, Bu, perintah melakukan doa ini biar ibu semakin kuat dan semakin rajin untuk berdoa. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kalau Nabi bersabda nih sunnah apa, Bu? Jangan ragu nih. Sunnah apa? Qauliyah. Nabi bersabda. Berarti Nabi ngomong. Ya, Bu ya. Tidak satu pun yang lebih dihargai oleh Allah selain doa. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah dalam bahaya dan kesusahan, hendaklah ia banyak berdoa dalam waktu kesenangan. Wah, dalam nih, Bu, hadis ini, Bu. Apa maksudnya nih? Nah, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam bahaya dan kesusahan. Kita tuh kan banyak doa tuh kalau bahaya. Kalau kesusahan. Kalau senang, Bu, jujur, Bu, lupa. Termasuk yang ngomong. Ya Allah, langsung refleks doanya. Tapi kalau senang, insya Allah
Subhanallah, kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah ia banyak berdoa dalam waktu kesenangan. Karena kalau kita lihat, mana banyak ibu doa ibu? Waktu ibu senang atau waktu ibu susah banyak doa? Mantap jawabannya kan? Dan lebih dalam nih, sambil menangis-nangis, khusyuknya luar biasa. Tapi kalau dalam kesenangan, alhamdulillahirabbil alamin, nangisnya sebentar aja, nangis bahagia. Habis itu kita lupa bahwasanya kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Gitu ya, ummahat. Baik. Sampai sini dulu ya keutamaannya ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Oh, ini bagus deh. Oke. Dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat menolak qada kecuali doa, dan tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan. Tidak dapat menolak qada. Qadar. Yuk kita bedakan dulu Bu. Masih ingat nggak kajian akidahnya? Karena nanti kalau saya berbicara qadar nanti ibu nggak nyambung. Apa itu qada? Apa itu qadar? Apa bedanya ketentuan dengan ketetapan? Kita percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Apa beda qada dengan qadar? Dia hanya ataf Bu. Dia saling berkaitan, tapi definisinya nggak sama. Bukan? Bingung kan? Percaya kepada qada dan qadar. Nggak apa ya kan definisinya? Nah, catat. Kajian akidah nih, bingung didefinisikan ya Bu. Baik. Kalau qada itu ketetapan mutlak Allah, tidak dapat dirubah manusia. Itu qada. Apa contohnya Bu? Kematian, jodoh, jenis kelamin. Ibu mau anak laki-laki, datang perempuan, bisa dirubah nggak? Kalau qadar apa Bu? Perwujudan. Kalau qada itu dia nggak nampak. Kalau qadar dia perwujudan dari qada ya, ibu-ibu dicinta Allah, dan masih bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar. Contoh ya, oke, rezeki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rezeki itu ibu sudah ditetapkan oleh Allah, qada. Tapi dia bisa dirubah dengan usaha yang dilihat. Usaha, dia bisa dirubah dengan usaha. Paham nggak bahasa saya Bu? Kematian itu nggak bisa dirubah, tapi qadarnya, proses kematiannya bisa dirubah. Paham nggak? Panas Bu? Nah, langsung diuji oleh Allah, Masya Allah ya. Jadi itu Bu, tingkat kepintaran itu qadar. Nah, kalau qada tuh dia nggak bisa dirubah, mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyambung kepada takdir, qadar. Takdir ada dua macam yang saya terangkan Ibu. Sebenarnya takdir itu banyak macamnya. Ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Takdir mubram apa Bu? Yang tidak bisa dirubah. Takdir yang nggak bisa dirubah.
Mau berdoa pun ibu, mau ngapain ibu itu nggak akan bisa dirubah. Tapi takdir mu'allaq itu takdir yang bisa dirubah dengan usaha. Salah satunya doa ini merupakan ya salah satu cara untuk merubah takdir mu'allaq kita. Itu Bu. Mic-nya keren kali masih hidup. Ya, baterai. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dipahami Bu? Anak ibu hidungnya pesek, ibu dengan bapak mencung. Nah, ya Bu, ya kan? Pas hidungnya mancung kan, bapak mancung, ibu mancung. Pas lahir anak siapa ini ya Allah? Atau hidungnya pesek? Ibu mau mancungin. Makanya merubah ciptaan Allah itu kalau dia takdirnya mubram, ibu rubah berdosa. Dosa nggak? Operasi hidung. Itu dia. Karena ibu menyalahi takdirnya, takdir mubram. Mubram dengan roh ya. Indonesia aja mubram. Nah. Udah Bu? Jadi sebenarnya Bu, takdir mubram tuh nggak banyak. Jadi jangan sikit-sikit. Mana lagi ada takdir kayak ini? Macam mana lagi? Udah Allah tetapkan kayak gini. Mubram tuh nggak banyak. Yang banyak tuh mu'allaq. Makanya ada takdir per tahun. Tuh Lailatul Qadar. Namanya aja malam takdir. Malam ditetapkannya takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Yang bisa dirubah tuh takdirnya mu'allaq. Itu ibu cinta Allah. Hah? Takdir yang tidak bisa dirubah dan susah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa ibu, apa yang nggak bisa dirubah coba? Jenis kelamin anak, hidung mancung tadi, apalagi tuh kematian. Kematian itu waktunya yang mubram, prosesnya mu'allaq. Allah ditakdirkan dia tuh meninggal dalam keadaan maksiat, tapi Allah lihat ikhtiar dia. Ternyata dia ahli ibadah di dunia ini, dia berusaha untuk mempelajari ilmu agama. Allah rubah mu'allaqnya dengan meninggal dalam keadaan bersujud. Tuh dia. Itu tetap tuh. Jadi dia kalau kematian itu Bu Neng tanggal berapa dia meninggal itu berarti takdirnya mubram. Paham? Tapi proses meninggalnya itu mubram. Mu'allaq, maaf. Tuh. Waktu kematiannya mubram ya. Iya, mubram lah. Prosesnya mu'allaq. Iya. Karena kita 4 ini kan udah dicatat Bu, waktu kita ditiupkan ke rahim roh kita ke rahim ibu kita apa? Jodoh dan sengsara dan bahagianya. Ya kan? Sengsara, surga neraka pun ditetapkan oleh Allah. Saya ini neraka apa surga? Ini nanti neraka apa surga? Neraka apa surga? Udah ada di Lauhul Mahfuz. Cuman yang luar biasanya memang ada di dalam hadis Al-Wafi kan? Nomor apa tuh Bu Sri? Nomor 4, nomor 2 ya? Hadis iman Islam berarti itu nomor 2. 4 kalau nggak salah Umi. Ya, kita belajar tuh. Nah itu ini cinta Allah. Jadi tuh proses penciptaan kan? Jadi Bu, kita ini udah ditentukan oleh Allah loh. Saya ini surga, apakah neraka, ibu juga. Cuman itu rahasia Allah. Makanya takdirnya mu'allaq. Tidaklah seseorang itu dia dicatat penghuni surga, kemudian di akhir-akhir kematiannya dia beramal seperti amalan penduduk neraka. Apakah dia masuk surga? Enggak, maka Allah melihat ikhtiar. Makanya ini rahasia Bu. Kalau udah dicatat oleh Allah gitu. Kalau Allah kasih tahu kepada kita, aku ini penduduk neraka. Ngapain lagi sholat? Neraka loh ya. Bu Lia ini penduduk surga. Ngapain sholat kita udah tahu masuk surga? Benar Bu? Makanya Allah lihat ikhtiar dan usaha kita. Masih bisa dirubah Masih bisa dirubah tuh. kalau usia misalnya ada
Iya, masih bisa dirubah kak. Itu ya. Nah, itu menyikapinya Ibu bin Syito. Penting, mubram tuh nggak banyak. Rezekinya itu mubram, tapi cara kita mendapatkan rezeki dan dapat bisa kali ditambah oleh Allah. Allah lihat usaha, berarti itu prosesnya mu'alak. Nah, kalau yang hadis yang silaturahmi panjang umur. Ini tadi memanjangkan umur itu Bu, saya nggak berani mengatakan memanjangkan umur ditambah usia. Memang ada riwayat itu Bu Fit, pernah dengar ya, ada seorang sahabat tuh kan. Tapi saya yang misalnya tuh barang siapa yang silaturahim maka dia akan memperpanjang taulul umur. Itu yang paling jelas tafsir hadisnya itu Bu, memanjangkan umur tuh kita meninggal dunia, meskipun kita sudah meninggal orang masih menyebut-nyebutkan kebaikan kita. Itu saya yang berani Bu Fit. Tapi memang ada kisah tapi saya nggak ketemu hadisnya. Nggak berani saya mengatakan itu. Kan dengan dia banyak bersedekah akhirnya umurnya yang pendek jadi panjang kan? Itu. Nanti saya coba takrib lagi cerita itu ya. Nah, Ibu bin cinta Allah. Karena saya belum ketemu hadis-hadis sahihnya tuh Bu. Misalnya tuh bisa dipanjangkan umurnya gitu ya. Tapi yang maksud dipanjangkan ini yang hadis sahihnya itu Kak ya. Ketika dia meninggal dunia, kemudian karena dia suka silaturahim, maka orang masih menyebut-nyebutkan kebaikan dia, maka pahalanya akan ngalir kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya cari lagi ya. Oke, Bu Lili apa? Nanya masalah jenis kelamin tadi saya. Ya. Kita kan maksudnya selalu berdoa ingin punya anak laki-laki, tapi kan sebelum proses kehamilan selalu berdoa, apakah bisa diberi kepada? Insya Allah Bu, walaupun ibu berdoa, kalau itu dia sudah mubram, walaupun ibu berikhtiar, itu kan dibolehkan berikhtiar. Tapi tetap hasilnya itu kita nggak boleh seuzon sama Allah Bu Lili. Kalau mau punya anak perempuan dari segi makanan, kata dokter, ibu makannya ini ya. Benar nggak sih Bu? Tidurnya kayak gini, terus pijit-pijit ibu gitu kan ya. Itu prosesnya boleh aja Bu Li, supaya kita kepingin anak perempuan. Itu kan kepingin, boleh Bu? Boleh. Buatlah beberapa cara. Tapi ibu pasti nggak akan bisa merubah. Kalau ibu mengusahakan sudah dari proses awal itu mau kepingin punya anak perempuan, udah cara makannya, amal-amalnya, cara olahraganya, tidurnya, ternyata yang lahir laki-laki. Bahaya kalau ibu marah sama Allah, karena dia mubram. Benar Bu? Kita aja USG, pernah nggak? Laki-laki, Masya Allah udah beli baju warna biru, hijau semuanya. Pas keluar perempuan, last minute Bu dirubah oleh Allah. Kun fayakun. Ya Bu Lili ya, boleh berikhtiar, tapi hasilnya nanti Allah yang menentukan. Apalah Allah nih, aku udah makan banyak sayuran, aku udah makan ini, Allah yang datang perempuan pula. Itu yang nggak boleh. Oke Bu? Nah, sudah bunyi alarmnya. Nah, baru sampai sini, insya Allah besok kita kaji keutamaan dan adabnya, luar biasa Ibu cinta Allah. Nanti kita kaji bagaimana mengangkat tangan di dalam berdoa, apa yang adab-adab yang kita lakukan sehingga ruh istijabah kita di dalam berdoa itu baik ya Ibu cinta Allah. Kita akan kaji doa-doa yang terhalang, ya sebab-sebab terhalangnya doa ya Bu ya, karena doa ini merupakan satu ibadah kita kepada Allah. Allah yuwafiq, al-haqqu min rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.